Biar cepat sebelum sini, nah kali ini kita akan prediksi apa yang akan terjadi di chapter 1122. Seperti biasa, pastikan kalian tonton full sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para majikanku sekalian nih, bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, biar semangat terus untuk kontennya. Nah mari, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh! Oke, seperti yang diketahui, di chapter 1121 kemarin ditutup dengan hal yang sangat-sangat epik sekali, di mana kata-kata terakhir Vegapunk yang bilang kalau dunia sekarang berada di mereka-mereka yang akan menemukan One Piece. Dan disitu pula kita bahkan diperlihatkan panel-panel luar biasa dari orang yang memiliki andil besar untuk perang besar terakhir di serial ini, yang bisa kita sebut sebagai perang tahta, atau mungkin kalau kata-kata narator adalah Battle of Supremacy. Jadi, apa kira-kira yang akan terjadi di chapter setelahnya? Nah, dari sini seharusnya cukup jelas juga ya, siaran Vegapunk sudah masuk ke bagian akhirnya, di mana bagian awal menceritakan sejarah pun sudah selesai, dan bagian selanjutnya menceritakan prediksinya untuk masa depan. Itu pun sudah selesai. Intinya, Vegapunk mau berkata di siaran ini kalau semua hal yang terjadi di masa lalu hanya akan terjawab dan akan berlanjut kalau nantinya seseorang menemukan One Piece. Ya, walau memang ada beberapa misteri ini yang perlu terjadi beberapa waktu ke depan, seperti Vegapunk yang menyindir kalau kru dari Raja Bajak Laut yang tahu semua hal itu pun diam saja. Yang menurut saya hal ini akan menjadi plot juga nih terkait sisa-sisa dari Bajak Laut Roger yang akan bergerak dan entah akan bagaimana. Karena sadar atau tidak, masih ada sisa-sisa dari bajak laut lain yang pastinya akan berperan super penting juga. Seperti Shirohige nih, yang baru-baru ini bergerak, mungkin hanya Marco dan Izo saja yang telah wafat, tetapi masih ada Vista, Jozu yang kita bahkan nggak tahu keberadaan mereka. Dimana sisa-sisa dari Roger pun hanya relic saja nih, masih ada Gaban, dan saya yakin sisa-sisa yang lainnya pun harusnya mulai akan ya minimal unjuk gigi lah. Tetapi tidak berhenti sampai di sisa-sisa kedua orang tadi saja, karena masih ada sisa-sisa bajak laut terhebat yang pernah ada, dan itu adalah bajak laut dari Rocks di Shebek. Ya, untuk Kaido dan Big Mom seharusnya eranya sudah berakhir lah ya, ketika perang Wano Kuni sebelumnya, dimana untuk Stussy pun kayaknya bakal diwakili oleh klonnya, Nenek Nyon pun akan oleh pihak Amazon Lily, dimana masih ada Kapten John yang harusnya sih kalau dia benar-benar sudah mati ketika yang kita lihat di trailer bak lalu. Tetapi masih ada Silver X dan juga Aochoku yang bahkan tidak tahu keberadaannya, terutama untuk Aochoku nih yang tidak lama baru saja dia diusir dari kepemimpinannya di Pulau Hachinosu akibat insiden Rocky Port yang melibatkan Teach, Lau, dan juga Kobe. Ya, dari cara Aochoku yang bahkan bisa menjadi pemimpin dari Pulau Bajak Laut semengerikan Hachinosu ini, menurut saya pastinya dia orang yang luar biasa kuat dan memiliki pengaruh yang luar biasa juga. Ya, tapi tetap baik lagi ya, jangan dibandingkan dengan Kurohige yang sekarang memimpin, karena dia memiliki plot sangat kuat dan bahkan sosok villain utama juga di serial ini. Dimana saya juga yakin Aochoku pastinya tidak akan tinggal diam, apalagi setelah perang tahta ini benar-benar dimulai. Dan tentu saja kapten dari semua anggota tadi adalah Rocks the Shebek, yang bahkan sampai sekarang bentukannya pun masih berbentuk siluet yang sangat-sangat misterius sekali, sama lah seperti siluet orang baru juga yang kita lihat di akhir halaman chapter lalu, dimana untuk Rocks the Shebek pun sama, kita belum tahu bentukannya seperti apa dan kenapa bahkan Oda masih membiarkan siluetnya juga, terutama untuk insiden God Valley yang sudah berkali-kali Oda sindir tetapi tidak dijelaskan secara lengkap sampai saat ini. Kira-kira apa yang Oda rencanakan? Dan menurut saya, dengan berakhirnya siaran Vegapunk tersebut dan kita pun diperlihatkan beberapa keadaan dunia dari berbagai major karakter di chapter lalu, kita akan diperlihatkan reaksi-reaksi terutama individu-individu tersebut yang paling dekat menuju titik akhir One Piece atau mereka-mereka yang sekarang berkuasa di lautan. Dan ngomong-ngomong tentang orang yang berkuasa di lautan, satu yang paling clear dan sejujurnya saling berhubungan satu sama lain yang sudah barusan kita bahas, dan tentu saja dia adalah Kurohige, dan contoh lainnya adalah Rocks di Shebekin sendiri, yang sadar atau tidak mereka ini memiliki impian yang persis sama. Jangan lupa kata-kata Sengoku saat awal memperkenalkannya, disitu dia bilang kalau impian Rocks adalah ingin menjadi King of the World atau raja di dunia ini, yang bukankah ini pun sama dengan Kurohige juga yang memimpin
Hachinosu, di mana tujuan awalnya pun bahkan ingin membuat pulau tersebut menjadi sebuah kerajaan dan dia ingin menjadi rajanya. Oke, mungkin awal terdengar konyol dan sangat bodoh sekali, tetapi kita tahu Kurohige adalah salah satu orang paling cerdas dan licik juga. Gak mungkin kan dia akan membuat keinginan yang sangat tidak mungkin itu yang pada akhirnya tidak mungkin tercapai, karena menurut saya hal ini pun akan saling berhubungan sekali, yang apa mungkin juga dengan insiden Marineford 2.0 yang pernah kita bahas sebelumnya, yang bukankah di situ kita pernah melihat bagaimana Garp mengunjungi penjara dari es yang bagiannya sangat epik sekali, yang apakah di chapter 1122 juga kita akan melihat bagaimana Kurohige akan mengunjungi Garp, sang pahlawan legendaris yang sekarang berada di penjara bagian Hachinosu, yang wow, bukankah jika seperti itu bakal epik sekali. Dan terkait tujuan pertamanya menurut saya Kurohige adalah ingin menukarkan nyawa dari sang pahlawan legendaris Garp untuk membuatnya menjadi raja, dan tujuan ultimate-nya tepat seperti yang Devon dan Augur katakan, kalau mereka mengincar dunia atau The World. Yang apakah ini benar-benar terbukti sama nih King of the World dari Rocks yang targetkan, dan bahkan Teach juga yang dia inginkan. Dimana satu hal mencurigakan lain yang kita ketahui juga adalah Teach memiliki hal unik terkait his bloodline, yang lagi-lagi ini masih menjadi perdebatan nih, apakah rasnya berbeda makanya bisa memakan buah iblis lebih dari satu, atau hanya keturunan dari seseorang yang sangat luar biasa saja, yang dimana banyak teori jika dia adalah anak dari Rocks di Sebek ini sendiri, karena bahkan jangan lupa yang berkatanya adalah seorang Gorosei, yaitu Saturn. Yang gak aneh kan, untuk seorang yang sepertinya immortal pasti banyak mengetahui hal-hal yang sangat tabu, apalagi tentang Teach ini. Dan dengan berakhirnya arc Egghead yang harusnya sih mungkin ya sekitaran 1-3 chapter lagi lah ya, tinggal menunggu Emmet ngeluarin jurus pamungkasnya, Kuruto Bijirami juga bahkan sudah sampai ke bagian laut, yang mungkin sisa-sisanya hanya keadaan institusi yang lagi-lagi kayaknya nggak akan dijelasin lebih lengkap juga. Beres hal itu, seharusnya arc ini akan selesai, dan kalau udah selesai juga dengan kata-kata epic yang kita lihat kemarin, harusnya nih tinggal beberapa plot miss aja yang akan Oda mulai tunjukkan. Dimana salah satunya adalah bagaimana plot atau peran yang akan Oda berikan kepada Devon yang sudah memiliki wujud dari Gorosei, dan juga Karibou sialan nih yang akan memberitahu kepada Teach tentang Ancient Weapon, yang bukankah secara kebetulan juga Vegapunk memberitahu kalau Ancient Weapon adalah satu hal yang sangat penting dalam menemukan One Piece. Jadi di Battle of Supremacy ini benar-benar sudah dipoin-poinkan oleh Oda Sensei untuk tiap plot dari masing-masing faksi, agar bagian terakhirnya pasti tinggal boom saja untuk eksekusinya. Terutama satu yang masih saya penasaran banget nih tentang insiden Guts Valley, dan tentu saja Rocks di Shebe. Yang kok kalian sendiri kira-kira plot apa nih yang ingin kalian ketahui, dan apakah akan dihubungkan juga dengan akhir dari arc Egghead? Coba kalian langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, kebetulan juga buat kalian nih yang suka desain-desain kaos One Piece yang simple-simple, ya biar nggak kelihatan wibu lah, kan banyak nih wibu tapi nggak mau dipanggil wibu. Dimana kami di Anime Merchandise juga punya kaos spesial edisi dari Rock yang desainnya sangat simple ini, dan harganya pun sedang diskon parah di momen awal bulan ini, dari 120.000 hanya menjadi 75.000 saja. Yuk, dengan 75.000 kalian sudah bisa mendapatkan satu sosok paling luar biasa di seri One Piece ini, dan buat kalian yang pingin bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devon pamit, and I'll see you guys next time.